Inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kali ini, yaitu bidang media sosial. Media sosial sesungguhnya adalah alat ini yang terkadang bisa dijadikan sebagai ladang pahala, namun bisa juga dijadikan sebagai ladang dosa, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Maka dari itu, ada dua poin penting yang harus kita tanamkan dalam berselancar di dunia maya. Yang pertama, wajib tabayun. Kita tidak boleh mudah menyebarkan atau mudah percaya terhadap berita-berita yang kita dapatkan. Ketika kita mendapatkan berita viral seperti isu politik, klaim agama yang melakukan, atau bahkan gosip, saran dari kita untuk tidak langsung menjudge atau menyebarluaskan berita tersebut. Karena Islam mengajarkan kita prinsip tabayun. Kira-kira ada yang tahu nggak sih tabayun itu apa? Tabayun adalah meneliti atau memastikan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu kamu pasti membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini adalah panduan kita dalam media sosial. Berita bohong atau hoax yang kita sebarkan dapat merusak baik, memecah belah persatuan, atau bahkan menimbulkan kericuhan. Maka dari itu, mari kita pastikan yang kita akan menjadi jembatan kebenaran, bukannya malah penyebar fitnah. Poin yang kedua yaitu ingatlah catatan amal. Seringkali kita lupa bahwa segala aktivitas kita maupun di media sosial semuanya terekam. Berita komentar buruk atau komentar buruk atau posisi kolom chat atau status semuanya tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dulu ada pepatah kuno yang mengatakan mulutku harimau. Namun di era yang digital ini kepala itu berubah menjadi kemarimu harimau. Rasul menekankan betapa pentingnya kita menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita tidak bisa menuliskan kebaikan, lebih baik kita diam. Jika kita tidak bisa berkomentar dengan santun, lebih baik kita scroll saja. Gunakan setiap postingan dan komentar kita di media sosial menjadi bukti yang akan meringankan kita di akhirat kelak, bukannya malah memberatkan. Mari kita ambil kesimpulan bahwa media sosial harusnya kita lakukan, bukan malah menakutkan kita. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, seperti menyebar salam, berbagi ilmu yang bermanfaat, atau menyambung tali silaturahmi, serta tahan diri kita, wajib tabayun, dan hindari ghibah serta ujaran-ujaran kebencian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menggunakan setiap nikmatnya, termasuk nikmat teknologi di jalan yang diridhoinya. Sehingga kita semua dapat menjadi generasi muslim yang cerdas dan bijak dalam media sosial. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan untuk kita semua hadir dalam kesempatan pada pagi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Pertama-tama saya ingin bercerita. Suatu hari saya pernah ngobrol dengan teman saya. Dia bilang, gue pengen rajin sholat, tapi nanti aja deh. Soalnya sholat gue masih belum juga. Ada juga yang bilang, gue mau sedekah, tapi gue malu
siap. Karena kebaikan itu nggak butuh kesempurnaan. Kita hanya butuh keberanian untuk mulai berbuat baik. Coba deh kita tanya diri sendiri. Kenapa kalau soal hiburan bisa cepat banget, tapi kalau soal ibadah bisa lambat? Contohnya, main game kita langsung buka. Kalau media sosial kita juga langsung buka. Tapi kalau sholat kita sering dengan kesalahan. Padahal siapa sih yang bisa menjaga waktu kita ini? Allah, bukan? Allah itu tidak menunggu kita sempurna untuk mengakhiri dosa kita, tapi kita sering menunggu kita sempurna untuk berubah diri kita. Riwayat Bukhari kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khoto'un wa khairul khoto'in at-tawwabun," yang artinya setiap anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis ini mengingatkan kita semua bahwa Allah itu tidak menuntut kita untuk tidak berdosa, tapi Allah ingin kita terus belajar. Kebaikan itu nggak harus dalam bentuk besar, bisa dalam bentuk sederhana seperti bantuin teman, ganti orang, atau bahkan hanya tersenyum. Allah itu lihat usaha dan lihat kita, bukan hasil akhirnya. Jadi setiap senyum dan niat-niat tulus yang kita berikan untuk mengambil langkah lebih baik ke kebaikan itu semua memiliki nilai di sisinya. Jadi berdirinya saya di sini, saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk berhenti menunggu sempurna. Kita harus mulai terlebih dahulu. Masih belajar tidak apa-apa, masih belum konsisten juga nggak apa-apa. Karena Allah melihat prosesnya, bukan kesempurnaannya. Kita nggak harus menunggu hafal Al-Quran buat ngaji. Kita juga nggak harus menunggu kaya buat kita. Kita juga nggak harus menunggu tenang buat sholat. Kebaikan bisa dimulai dari sekarang dari hal-hal sederhana. Coba bayangin deh, jika di sekolah ini semua orang mulai dari kebaikan kecil, seperti menyapa teman dengan sopan, menyapa guru dengan sopan, nggak ngomong kasar, dan lain-lain. Sekolah ini bakal terasa lebih adem, lebih tenang, dan terang. Semua itu bisa berasal dari satu keputusan, yaitu gak menunda-nunda kebaikan. Karena kebaikan itu bisa mengubah. Contoh, satu senyuman bisa nyebabkan banyak hati, satu niat bisa mengubah suasana, dan yang paling penting, Allah menilai langkah-langkah kecil kita menuju kebaikan. Kesimpulan dari fokus singkat saya yaitu jangan menutup berbuat baik, karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini, maka Allah akan membantu kita untuk lebih baik hari esok. Sekian fokus singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada